Tiba-tiba Chi berseru dan berlari, kemudian bersama Hara dan Moeko mengerumuni meja Ichikawa untuk melihat tangannya yang patah. 市川くん、本当に骨折し Setelah teman-temannya pergi, Yamada mendekati Ichikawa yang menunduk dan menawarkan bantuan jika dia membutuhkannya. 何か困っ Chi menoleh ke belakang dan melihat tas ransel biru milik Yamada di mana gantungan kunci anjing yang identik terpasang. Ichikawa dicegat oleh guru laki-laki di koridor yang menanyakan kondisi tangannya yang dibebat. 聞きだから不便だろう。 Guru laki-laki itu berpikir sejenak lalu mengusulkan agar Ichikawa meminta bantuan Yamada karena tempat duduk mereka berdekatan. 生徒って 山田、 Ichikawa langsung panik dan buru-buru menyangkal, mengatakan bahwa dia dan Yamada tidak akrab. 山田さんは Tepat saat Ichikawa selesai menyangkal, Yamada muncul di belakangnya dan menatapnya dengan dingin, membuat Ichikawa membeku. Adachi mendekati meja Ichikawa sambil memegang buku catatan, memberikannya sebagai salinan catatan dari Yamada. 頼りにされてるみたいでさ Di lorong loker saat senja, Ichikawa menghampiri Yamada yang sedang bersiap pulang dan meminta maaf. あの Yamada berbalik dan bertanya dengan tatapan menuntut, meminta Ichikawa memberitahu apa yang dia katakan pada guru. 何がごめんなの Setelah terdiam, Ichikawa bergumam bahwa dia merasa sungkan, namun sebenarnya hanya Yamada yang bisa dia mintai bantuan. でも Saat berjalan pulang, Yamada menawarkan diri membawakan tas Ichikawa, dan setelah Ichikawa setuju, Yamada mengambil tasnya. Saat makan siang, Yamada menyadari sendoknya hilang, sementara Ichikawa baru sadar bahwa dia tidak sengaja mengambil dan menggunakan sendok milik Yamada. スープ飲んでる Di perpustakaan, Ichikawa kesulitan membalik halaman buku, lalu Yamada mendekat dan membalikkan halaman untuknya. 次 Teman-teman Adachi berseru kaget saat melihat sampul majalah idol yang menampilkan foto Yamada dengan nama panggung Akino Anna. 本物じゃん Sambil berjalan pulang, Yamada bertanya pada Ichikawa apa yang dibicarakan teman-teman laki-lakinya, menanyakan apakah itu obrolan khusus cowok. なんでも Di minimarket, Yamada menemukan majalah idol yang ia cari, lalu dengan malu-malu menunjukkan halaman yang berisi foto model dirinya. Setelah Yamada beralih, Ichikawa bergumam lalu dengan cepat mengambil majalah yang sama dari rak untuk dirinya sendiri. どうでもいいか Sambil terus berjalan di bawah langit senja, Ichikawa menoleh ke arah Yamada dan bertanya apakah dia menyukai pekerjaannya. 仕事 Yamada tampak terkejut sesaat oleh pertanyaan itu, lalu dia tersenyum sangat lebar dan cerah sambil menjawab, iya. Di kelas ekonomi, Hara, Ichikawa, dan Chi memperhatikan Yamada yang mencoba memecahkan telur, namun Yamada malah meremukannya di tangannya. Ketika ditanya Hara, Yamada mulai merinci kegiatan liburannya, termasuk malam Natal bersama Ichikawa. ミクと青山行って Ichikawa ganti bertanya pada Hara, yang dengan malu-malu mengakui bahwa dia hanya pergi Hatsumode bersama Kanzaki. はどうなの神崎 Yamada selesai memasukkan poni Ichikawa ke dalam penutup kepala merah, memperlihatkan dahi dan kedua matanya dengan jelas. Saat Yamada duduk, gantungan kunci anjing Akita jatuh dari celemeknya dan Chi mengambilnya dari lantai. Ketika Hara menolak makan karena sedang diet, Kanzaki tiba-tiba berseru bahwa dia menyukai Hara apa adanya. 私はダイエット中だから Di perpustakaan, Ichikawa mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto kakaknya Kana yang mengenakan kimono kepada Yamada. これ Yamada tersenyum dan tiba-tiba teringat menanyakan foto salju turun yang dulu pernah dimintanya. さ頼まれて Ichikawa ragu-ragu menjelaskan bahwa dia jatuh saat mengambil foto itu, membuat Yamada menyimpulkan cederanya adalah salahnya. Yamada datang ke kelas dan langsung panik mencari di tasnya, menyadari gantungan kunci Akita Kentaro miliknya hilang. Salju turun semakin lebat sehingga guru laki-laki masuk dan mengumumkan bahwa kelas dibubarkan lebih awal. 強くなる予報が出ているので、 Ichikawa menemukan Hara dan Kanzaki mencari gantungan kunci. Mendengar Yamada merasa bersalah, Ichikawa menyuruh mereka pulang agar dia yang mencarinya. もういい
Ichikawa terus mencari di tengah salju lebat dan saat berbelok di tikungan, dia menemukan Yamada sedang menunggunya. Yamada menjelaskan bahwa dia sudah mencari di mana-mana namun tidak ketemu, lalu dia mulai menangis terseduh-seduh. Sambil menenangkan Yamada, Ichikawa tidak sengaja melihat ke atas pohon dan menemukan gantungan kunci itu tergantung di dahan. Ichikawa mengambil gantungan kunci itu dan menunjukkannya kepada Yamada, yang kemudian mengambilnya dengan tangan gemetar. Yamada berterima kasih dan bersandar di bahu Ichikawa. Setelah ragu sejenak, Ichikawa memberanikan diri untuk memeluknya. Yamada melepaskan pelukan sambil tersipu, memberitahu Ichikawa bahwa rumahnya ada di dekat situ dan mengajaknya mampir untuk menghangatkan diri. Di depan panel kontrol, tangan Yamada terulur menekan tombol. Sesaat kemudian, panel menyala dan dia berbalik memberitahu Ichikawa bahwa air hangat sedang disiapkan. Saat salju turun di luar apartemen, Ichikawa bertanya soal orang tua Yamada, lalu panik saat tahu mereka mungkin pulang lebih cepat. Kembali ke lorong, Yamada meletakkan handuk di atas kepala Ichikawa yang basah dan mulai mengeringkan rambutnya, membuat Ichikawa bingung. Di depan cermin kamar mandi, Ichikawa mulai melepas kemejanya untuk mandi, namun tiba-tiba dia membeku dan panik menyadari situasinya. Setelah masuk ke bak mandi, Ichikawa melihat sekeliling kamar mandi dan menyadari bahwa aroma Yamada tercium kuat di ruangan itu. Ketika siluet Yamada muncul di balik pintu kaca kamar mandi dan memanggil namanya, Ichikawa yang terkejut langsung menjawab dari dalam bak. Selesai mandi dan hanya berbalut handuk, Ichikawa mencari pakaian gantinya, namun dia panik saat menyadari celana dalamnya tidak ada di keranjang. Karena tidak punya pilihan, Ichikawa memutuskan untuk memakai seragam olahraga biru milik Yamada, lalu mengintip keluar dari kamar ganti. Begitu Ichikawa keluar, Yamada langsung muncul dari dapur sambil memegang 2 kantong bumbu, menawarinya pilihan untuk makan siang nabe. Ichikawa bertanya mengapa Yamada ganti baju. Yamada menjelaskan itu pemberian Moeko, lalu memakai tudung beruangnya dan berpose imut. Setelah menjelaskan kebiasaannya makan sendiri, ekspresi Yamada berubah serius. Dia lalu menoleh ke Ichikawa dan mengajaknya makan bersama sesekali. Merasa Ichikawa penasaran, Yamada mengambil album foto merahnya dan dengan antusias membukanya untuk ditunjukkan. Yamada menceritakan berbagai kursus yang pernah diikutinya, dan sebuah kilas balik menunjukkan dia menangis saat latihan balet karena merasa tertinggal. Suasana menjadi serius saat Yamada menunduk cemas, lalu dia mulai menangis sambil mengungkapkan ketakutannya bahwa suatu saat orang yang dia cintai akan membencinya. Ichikawa bertanya pada Yamada tentang kebohongannya, mengingatkannya pada kejadian di perpustakaan saat Yamada bilang ada urusan padahal tidak. Melihat Yamada masih menangis, Ichikawa berdiri, melangkah maju dan tiba-tiba memeluk Yamada untuk menenangkannya, membuat Yamada terkejut. Sambil memeluk, Ichikawa meminta maaf karena telah berbohong. Dia lalu melepaskan pelukan, mengambil tisu dan dengan canggung membersihkan ingus Yamada. Suasana kembali normal. Yamada mengambilkan isi nabe ke mangkuk sambil berkomentar soal kubis, lalu menyodorkannya kepada Ichikawa. Ichikawa menatap Yamada dan berkata bahwa bagus jika dia cemas. Dia lalu menjelaskan bahwa orang tuanya melakukan itu karena percaya Yamada akan melangkah maju. Yamada mengecek ponselnya dan ekspresinya berubah kaget. Lalu dia berteriak panik karena ibunya mengirim pesan akan segera tiba di rumah. Karena panik ibunya datang, Yamada menarik Ichikawa dan mendorongnya masuk ke dalam kamarnya untuk bersembunyi. Yamada menyambut ibunya yang baru datang. Sang ibu kemudian melihat sepasang sepatu kets Ichikawa di area pintu masuk. Mendengar langkah mendekat, Ichikawa menarik Yamada dan bersembunyi di bawah selimut, tepat saat ibu Yamada membuka pintu kamar. Setelah mengingatkan Yamada untuk tidak pulang terlalu malam, ibu Yamada meninggalkan kamar. Ichikawa pun perlahan muncul dari balik selimut.
Tiba-tiba, Yamada berbalik menghadap Ichikawa, mendorongnya hingga jatuh terlentang di tempat tidur dan mencondongkan tubuhnya. Yamada melambaikan tangan saat Ichikawa pergi. Ichikawa kemudian berbalik dan masuk ke dalam lift. Bye-bye. Pintu lift terbuka di lantai dasar, memperlihatkan siluet ayah Yamada yang sangat tinggi, yang dibayangkan Ichikawa sebagai Titan. Kembali ke rumah, Ichikawa berada di kamar mandinya dan memutuskan untuk mencuci seragam olahraga Yamada dengan tangan. 気を使ってバレるとまず Ichikawa membuka pintu kamar mandi untuk bertanya soal deterjen dan terkejut melihat kakaknya, Kana, yang juga kaget melihatnya. Saat bersepeda ke sekolah, Ichikawa yang sudah melepas perbannya memegang lehernya dan menyadari suaranya serak. 声の調子がおかしい。 Di koridor sekolah, Chii melihat Ichikawa lalu berlari kecil menghampirinya dan dengan ceria menunjukkan bahwa perban di tangannya sudah dilepas. Setelah Chii pergi, Yamada mendekati Ichikawa dan dengan nada pelan bertanya apakah tangannya sudah sembuh. Saat pelajaran judo, Yamada yang tidak punya pasangan berbalik dan akhirnya berpasangan dengan Ichikawa yang berdiri sendirian. かして。 Yamada menuduh Ichikawa menghindarinya karena bau, lalu menggunakan teknik ouchigari dan melempar Ichikawa ke matras. Setelah latihan, Adachi mendekati Ichikawa dan menjabat tangannya sebagai tanda persahabatan baru atas pengalaman cewek bau. 匂いが。 Di perpustakaan, Ichikawa berusaha menjelaskan suaranya yang serak. Menyadari itu perubahan suara, Yamada terkejut lalu bertepuk tangan antusias menyebutnya hebat. Yamada tiba-tiba meraih tangan Ichikawa yang sudah sembuh dan menggenggamnya erat, berkata bahwa tangannya sedang tumbuh besar. 遅くなったんじゃなくて。 Yamada mendekatkan wajahnya ke Ichikawa dan memintanya untuk terus memanggil namanya saat suaranya sudah besar nanti. Moeko terlihat tegang dan cemas, lalu teks muncul menunjukkan bahwa hari Valentine tinggal 7 hari lagi. バレンタインデーまで。 Menanggapi kebingungan Moeko, Yamada tiba-tiba bersemangat dan mulai menyusun rencana untuk hari Valentine. そうだね。念入りに作戦。 Saat Ichikawa tidak tertarik, Chii mengusulkan agar mereka membuat coklat bersama untuk para lelaki, sebuah ide yang langsung disambut antusias oleh Yamada. で作らん。 Moeko menyeringai sambil melirik Ichikawa, lalu tiba-tiba menyenggolnya untuk meminta pendapat, membuat Ichikawa yang sedang membaca tersentak. いちくん。 Saat Chii bertanya apakah rencana membuat coklat dibatalkan, Yamada menunduk malu dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin belajar membuat kue dari Moeko. でも私、Setelah setuju dengan Moeko, Yamada berbalik ke arah Ichikawa dan mengundangnya, membuat Ichikawa membeku kebingungan. Ichikawa menunggu dengan canggung di depan gedung apartemen. Tiba-tiba, Chii dan Seria muncul dan menyapanya dengan heran. ある用のチョコだろう。 Setelah Chii menjelaskan bahwa mereka akan membuat coklat di rumah Yamada, Ichikawa yang salah paham langsung berbalik untuk pergi. 通り道。 Sebuah kilas balik mengklarifikasi ajakan Yamada. Ichikawa kemudian memeriksa ponselnya dan menemukan pesan yang mengkonfirmasi janji mereka. 確か昨日。 Saat Ichikawa masih memproses pesan di ponselnya, Yamada tiba-tiba muncul di hadapannya dan langsung menarik lengannya. ここだよ。行くよ。 Pintu apartemen Yamada terbuka, memperlihatkan Yamada yang menyambut mereka sambil memegang dan memakan sebatang coklat. Ibu Yamada menyambut para gadis dengan ramah di pintu masuk, namun ekspresinya langsung berubah kaget ketika melihat Ichikawa. Saat Ichikawa panik memikirkan jawaban, Moeko tiba-tiba menyela pembicaraan dan mengklaim Ichikawa sebagai doi-kunya yang mengejutkan Yamada. 友達と。 Yamada mulai membantu mengikatkan celemek Ichikawa dari belakang, namun Moeko yang cemburu segera berlari untuk mengambil alih. Ibu Yamada mulai menggoda putrinya dan Ichikawa, membuat Yamada yang malu berteriak dan mendorong ibunya menjauh. よね。いつから。 Moeko mulai menggoda Ichikawa tentang rencana Hari Putih, namun Seria segera memotongnya dan menyuruhnya berhenti ikut campur. 考えとかなきゃダメだよ。 Chii mulai bercerita tentang pertemuan pertamanya dengan Yamada, dan kilas balik menunjukkan Chii yang terintimidasi oleh tinggi badan Yamada saat perkenalan tim basket. 山田アナです。
Chii melanjutkan kilas baliknya, menceritakan saat Yamada mendekatinya setelah latihan dan dengan tulus memujinya karena tetap berlatih keras. Setelah Yamada mendorong Ichikawa untuk memanggil Moeko dengan nama depannya, ia langsung menunjukkan kecemburuan besar begitu Ichikawa melakukannya. Yamada mendekati Ichikawa yang sedang mencuci piring di dapur. Tatapan tajam Yamada membuat Ichikawa sangat guguh hingga ia pamit ke toilet. Ichikawa memutuskan untuk pulang, namun suara batinnya muncul dan berargumen agar dia tinggal untuk membereskan kesalahpahaman dengan ibu Yamada. Tepat sebelum pergi, Ichikawa berbalik, membungkuk dalam-dalam dan mengaku kepada ibu Yamada bahwa dia tidak berpacaran dengan Moeko. Ibu Yamada menyapa Ichikawa dengan namanya, lalu Yamada menjelaskan dari balik pintu bahwa ibunya tahu tentang dia karena Yamada sering membicarakannya. Ayah Yamada tiba-tiba masuk dengan aura mengintimidasi, matanya bersinar merah, membuat Ichikawa panik ketakutan. Ayah Yamada berdiri menatap Ichikawa dengan intens. Setelah hening sejenak, sang ayah bertanya apakah Ichikawa suka bermain game. Ayah Yamada menyerahkan kontroler kedua kepada Ichikawa dan tak lama kemudian mereka berdua duduk di sofa dan mulai bermain video game bersama. Saat ayah Yamada meraih rambutnya untuk diikat, ia memperlihatkan wajahnya yang ternyata tampan, membuat Moeko terpesona. Ichikawa berdiri di dekat jendela, lalu Yamada menghampirinya di balik tirai dan secara pribadi menawarkan sepotong coklat khusus. Setelah Ichikawa berkomentar coklatnya terlalu manis, Yamada mengambil sisa coklat itu dari tangannya dan memakannya sendiri. Saat berjalan pulang, Serinya menanyai Ichikawa dan menyimpulkan bahwa Ichikawa pasti pernah ke rumah Yamada sebelumnya karena ia hafal letak toilet dan lantai apartemen. Setelah Ichikawa mengkonfirmasi bahwa dia membuat coklat hanya dengan gadis-gadis karena langsung menggodanya telah membangun harem. Di telepon, Yamada memberitahu Ichikawa bahwa ayahnya terus memanggilnya Yamada. Ichikawa langsung panik teringat dia memakai seragam olahraga Yamada. Saat sedang minum santai bersama, Kana tiba-tiba bertanya kepada Ichikawa apakah dia akan menyatakan cinta, membuat Ichikawa kaget dan menyemburkan minumannya. Kana menyarankan bahwa perasaan Ichikawa mungkin akan berubah seiring waktu, namun Ichikawa dengan cepat dan tegas menyangkalnya. Ichikawa mulai membayangkan skenario buruk di mana Yamada akan melupakannya. Ketakutan itu memuncak saat dia membenamkan wajah di bantal dan berteriak menolak. Saat Ichikawa bergumam pada dirinya sendiri bahwa dia ingin berpacaran dengan Yamada, dia tiba-tiba tersentak sadar telah mengucapkannya keras-keras di depan Kana. Sambil berjalan di samping Yamada, Ichikawa memutuskan untuk bertindak sedikit berani dan diam-diam menjepit ujung mantel Yamada dari belakang. Tepat saat Ichikawa ragu untuk melepaskan pegangannya, Yamada berbalik badan dan alih-alih marah, dia tersenyum dan merespon positif. Di koridor sekolah yang terang, Yamada berjalan sendirian saat Chi dan Hara terlihat mengintipnya dari balik pintu kelas. Chi dan Hara segera menghampiri Yamada untuk memberi coklat, dan setelah Yamada berterima kasih, keduanya bereaksi heboh karena tingkahnya. Di area tangga, Ichikawa yang berdiri sendirian melihat Yamada dan Chi turun, sehingga ia segera berbalik dan berjalan menjauh. Saat Ichikawa berdiri di koridor ditanya Ichi, Yamada berjalan melewatinya dan sempat melirik ke arah Ichikawa tepat saat mereka bersisian. Tiba-tiba Adachi muncul dengan wajah memerah penuh amarah, lalu berteriak kencang mengajak Demo untuk mengakhiri coklat pertemanan. Di dalam kelas, Moeko menawarkan nampan penuh coklat siapa cepat dia dapat, yang langsung membuat Adachi dan siswa lain mengerubunginya. Moeko kemudian menawarkan coklat sisa kepada Ichikawa, namun Ichikawa langsung menolaknya dengan gerakan tangan. Melihat Ichikawa menolak coklat Moeko, Yamada bereaksi kaget lalu tiba-tiba mengacungkan jempolnya, menyatakan bahwa hari itu dia adalah cowok.
今日はだ Adachi tiba-tiba berteriak kaget setelah menemukan kacang berbentuk hati di dalam coklatnya, menganggap itu romantis terselubung. Di perpustakaan, Yamada meletakkan banyak coklat Tirol di meja untuk bermain shogi coklat, meskipun Ichikawa tidak mengerti aturannya. 今日は将棋もチロルチョコ将棋 Ketika Ichikawa mencoba menirukan ucapan Yamada tentang cara memenangkan coklat, Yamada tiba-tiba menghentikannya dan berkata, "Bukan sekarang." その Saat Ichikawa bingung cara menang, Yamada tiba-tiba menyerah lalu tersenyum licik dan menjelaskan aturannya. Yamada mendorong semua coklat di meja ke arah Ichikawa. Setelah ragu sejenak, Ichikawa akhirnya mengambil satu coklat. Ichikawa dan Yamada bersembunyi sambil mengintip ke halaman, di mana mereka melihat Hara sedang memberikan coklat Valentine kepada Kanzaki. Setelah Ichikawa menggoda Yamada cemburu pada coklat yang diterima Kanzaki, Yamada langsung berbalik dan menyangkalnya dengan keras. チョコを羨むとは Yamada meminta dibonceng dan duduk menyamping di sepeda Ichikawa. Saat Ichikawa mulai mengayuh, Yamada memegang erat tali ranselnya. 横の子は Setelah bersepeda, Ichikawa dan Yamada berhenti di depan minimarket Fairy Mart dan melihat etalase khusus coklat Valentine. お腹すいた Di dalam minimarket, Yamada melihat manju coklat hati di rak, lalu mengambil satu dan langsung memakannya dengan gembira. Yamada bertanya pada Ichikawa coklat seperti apa yang romantis, dan saat Ichikawa diam, Yamada berkata kalau tidak dikatakan jelas dia tidak akan paham. ちゃんと Ichikawa akhirnya menjawab bahwa coklat bentuk hati bisa membuat orang salah paham, merujuk pada ucapan Adachi. ハート型ならかん Begitu Ichikawa menyebut nama Adachi, Yamada langsung menempelkan sisa manju coklat hati itu ke pipi Ichikawa. チカは Dengan latar belakang senja yang pekat, Yamada mendekatkan wajahnya ke Ichikawa dan menggunakan jarinya untuk membersihkan sisa coklat di wajahnya. Yamada berjalan menjauh, namun ia berbalik untuk melambaikan tangan dada sambil menempelkan jari telunjuknya ke bibir. Ichikawa berdiri terteguh di depan minimarket, lalu mengulangi ucapan Yamada sebelumnya tentang perlu dikatakan dengan jelas. 出たちゃんと Ichikawa bersepeda kembali menghampiri Yamada yang masih menunggu, kemudian ia mengeluarkan dan menyodorkan sekotak coklat Melty Kiss padanya. あの Mengingat adegan di kelas, Ichikawa menatap Yamada dan berkata, "Hari ini kamu colo," merujuk pada ucapan Yamada yang ingin menerima coklat. 室でいてたろ今日は Di lain waktu, Ichikawa bertemu Yamada di jalan pada malam hari saat Yamada sedang mengajak anjingnya jalan-jalan. Yamada menjelaskan bahwa rumahnya dekat. Keduanya berhenti di depan mesin penjual otomatis untuk bertaruh minuman. Yamada dan Ichikawa menekan tombol pilihan mereka masing-masing secara bersamaan. 欲しくないブラックコーヒーを Ternyata kopi hitam yang keluar. Yamada mengambil minuman itu dari slot dan memberikannya langsung kepada Ichikawa. Setelah duduk di bangku taman, Yamada menoleh pada Ichikawa dan bertanya apakah Ichikawa menerima coklat hari itu selain dari keluarganya. チョコもらった家族い Sambil memegang kopi hitamnya, Ichikawa terdiam sejenak dan akhirnya mengaku bahwa dia berbohong tentang tidak menyukai makanan manis. 甘いものが苦手 Mendengar pengakuan Ichikawa, Yamada berkata, kalau begitu sambil membuka tasnya, lalu mengeluarkan sebungkus coklat buatannya sendiri. Yamada membuka bungkusan coklatnya, lalu membelahnya menjadi dua dan memberikan separuhnya kepada Ichikawa. Setelah Ichikawa memuji coklatnya enak banget, Yamada yang tersenyum lebar langsung berdiri dan memeluknya erat. Keesokan harinya, sapaan tangan Ichikawa pada Yamada diinterupsi oleh Adachi yang tiba-tiba merangkul lehernya dari belakang. Saat Ichikawa dan Adachi berjalan pulang sambil curhat soal Hari Putih, mereka bertemu Nanjo Paisen dan Adachi langsung meminta sarannya. Saat Ichikawa berjalan sendirian, dia mendengar panggilan Oi dan melihat Yamada melambaikan tangan dengan penuh semangat dari jendela lantai atas. Nanjo Paisen menepuk bahu Ichikawa, mendorongnya untuk merespons. Ichikawa pun dengan sangat canggung dan malu-malu mengangkat tangannya untuk balas melambai. Di luar gerbang, Yamada terlihat berlari kencang ke arah Ichikawa sambil meneriakkan "Su", lalu langsung menabraknya.
Setelah lagu pembuka, Ichikawa dan Yamada berjalan bersebelahan sepulang sekolah. Tak lama, Yamada menoleh dan bertanya tentang olahraga. 運動 Menanggapi pertanyaan Yamada, Ichikawa menjelaskan alasannya jalan kaki. Puncaknya, ia memalingkan muka dengan gugup dan tersipu. こと Ichikawa tiba-tiba meminta Yamada memegang tasnya, membuat Yamada bingung. Yamada kemudian mulai menggeledah isi tasnya sendiri. えーっと Saat Yamada kebingungan dengan isi tasnya yang penuh kertas, ia akhirnya menemukan sebuah tiket bioskop Pulau Beriman. Sambil berjalan, Yamada menjelaskan bahwa tiket itu pemberian seniornya. Ia lalu berbalik menghadap Ichikawa, mengatakan tiketnya akan segera kadaluarsa. もうすぐ終わっちゃうから Ichikawa menghentikan langkahnya, membuat Yamada berbalik. Yamada kemudian menunjukkan dasi pita bergaris ungu kuning yang baru. 放課後どっか行く用のリボン Di stasiun, Ichikawa tampak bimbang sambil memegang kardigan ungu. Ia lalu mengeluarkan tiket film yang sama dari saku, mengejutkan Yamada. ここにあったんだ Setelah didesak Yamada, Ichikawa terlihat sangat gugup dan menunduk. Ia akhirnya berhasil mengajak Yamada nonton bareng. 一緒に Mendengar ajakan Ichikawa, ekspresi Yamada berubah dari kaget menjadi senyum cerah. Ia dengan antusias menerima ajakan itu. Di dalam kereta, Yamada bertanya mengapa Ichikawa mengajaknya. Ichikawa menoleh ke pantulan dirinya di jendela, merenungkan perasaannya. いや Sesampainya di pusat perbelanjaan, Yamada memperhatikan Ichikawa. Ia lalu mendekat untuk merapikan kerah kemeja Ichikawa yang terbuka. いいよ Saat Ichikawa mengintai, Yamada memanggil pelayan di kedai takoyaki. Pelayan itu berbalik, ternyata Kana yang langsung berteriak menuduh mereka kencan. 放課後で Di dalam kedai, Kana mulai berhayal menjadi kaya. Ia lalu mendekati Ichikawa dengan serius, mengeluhkan keinginannya kencan sepulang sekolah. 噛みしめ Kana dengan dramatis menyajikan takoyaki ke meja. Ia kemudian memberi petuah agar mereka makan dengan rakus. 食らっても食らい Yamada mencoba memakan satu bola takoyaki utuh, namun takoyaki itu terlalu panas dan meledak mengenai wajah Ichikawa. た Yamada tiba-tiba mengundang Ichikawa untuk melihat sesi pemotretannya. Ichikawa kaget hingga kedua matanya terlihat. いいよ Setelah berhasil membelah takoyaki terakhir, Ichikawa melihat Yamada membuka mulut. Ia pun dengan hati-hati menyuapkan potongan itu ke Yamada. Saat akan pergi, Kana menghentikan mereka untuk membayar. Namun seorang pekerja magang pria menegurnya untuk tidak memungut bayaran. 多めに見て Di lobi bioskop, Yamada bersembunyi di balik ember popcorn raksasa. Ichikawa menatapnya dengan datar, memegang nampan minuman. あどうも Tepat sebelum duduk di dalam studio, Yamada memanggil Ichikawa. Ia kemudian meminta Ichikawa untuk bertukar tempat duduk dengannya. 席行こうか Yamada mulai berbicara tentang syuting filmnya yang akan datang di Hiroshima. Ia menjelaskan bahwa ia akan pergi sekitar seminggu saat liburan musim semi. んだ春休み一緒 Ichikawa tiba-tiba teringat film lain, Neo Werewolf Last Final 2 yang pernah ia tonton. 新人 Saat film berlangsung, Ichikawa tertidur dan Yamada membangunkannya. Ichikawa terbangun tepat pada adegan ciuman yang panjang di layar. キス Setelah film selesai, Ichikawa merenungkan betapa cantiknya Yamada di dunianya. Ia kemudian menatap Yamada dengan tekad ingin tahu lebih banyak. まだのこともっと Saat berjalan pulang di malam hari, Ichikawa dan Yamada bermain shiritori. Permainan berakhir saat Yamada mengucapkan arigato. ありがと Keesokan paginya, Ichikawa membangunkan Kana. Ia lalu bertanya pada Kana apakah pakaiannya terlihat bagus, dan Kana menyetujuinya. うもういけてる Sambil menunggu, Ichikawa melihat-lihat rak kue di minimarket. Ia memutuskan untuk membeli kue berbentuk anjing sebagai oleh-oleh. けど変だったろ Ichikawa tiba di lokasi pemotretan dan bersembunyi. Ia mengamati Yamada yang sedang berpose untuk kamera mengenakan gaun putih bermotif mawar. Saat Ichikawa berdiri memegang kue, seseorang duduk di sebelahnya. Ichikawa menoleh dan melihat Suwa yang bertanya padanya. 言ったろ Ichikawa menoleh saat mendengar namanya dipanggil. Ia melihat Yamada berlari ke arahnya dengan ekspresi terkejut.
Sambil menunduk, Yamada curhat tentang kebingungannya dalam bekerja. Ia lalu menoleh ke Ichikawa dan mengatakan bahwa Ichikawa telah mengingatkannya. もう市川 Ichikawa merenung bahwa ia seharusnya ikut senang jika Yamada senang, namun pikirannya beralih pada perasaan sakit yang ia rasakan. なんでこんな Setelah membayangkan Yamada kembali menjadi siswi biasa, Ichikawa tiba-tiba meraih tangan Yamada. Ia menariknya berlari kembali ke lokasi pemotretan. Sua terlihat menunggu saat Ichikawa dan Yamada kembali sambil berpegangan tangan. Sua menatap mereka dengan tajam. Ichikawa bergumam tentang Sua yang tampan. Sua tiba-tiba mendekatkan wajahnya, memuji mata Ichikawa dengan tatapan mata berputar khasnya. こんな意見が Saat mereka sedang istirahat, Kou dan Nico mendekati meja mereka. Nico langsung membungkuk dan meletakkan kepalanya di pangkuan Yamada. Saat berjalan berdua, Sua memberitahu Ichikawa bahwa Yamada sedang memasuki masa kritis. Wajahnya menjadi serius saat memperingatkan bahwa hubungan mereka bisa mengganggu. 君との子 Setelah Sua terkejut karena mereka tidak pacaran, Ichikawa menunduk. Ia lalu menatap Sua dan mengakui bahwa ia mengagumi Yamada. 尊敬 Di perjalanan pulang kereta, Yamada mencondongkan tubuhnya bertanya pada Ichikawa. Ia lalu menunjukkan foto candid bersama Nico yang menurut Ichikawa sangat cantik. いや Di dalam kelas, guru memanggil Ichikawa dan menawarinya untuk membacakan pidato perpisahan, sehingga Ichikawa terkejut dan kaget di mejanya. でくれないか は嫌で Yamada mendekati meja Ichikawa dengan antusias, namun Ichikawa segera menolak ide itu dan menyarankan siswa lain yang lebih berprestasi. みたいな人がやるものだ Tepat saat Ichikawa menyebut nama lain, Yamada melangkah maju dan dengan penuh semangat menawarkan dirinya untuk pidato tersebut. 私はじゃあやれよ Guru mengabaikan tawaran Yamada dan kembali fokus pada Ichikawa, sehingga teman-teman sekelas lainnya mulai berkumpul di sekitar meja Ichikawa. 優等生だし学年末 Guru mencoba membujuk Ichikawa dengan lembut, menjelaskan bahwa tidak ada yang mau mendaftar dan mereka kesulitan menjelang geladi bersih. リハーサルなのに誰もやりたがらなくて Yamada menatap Ichikawa dengan ekspresi penuh harap, sehingga Ichikawa akhirnya bergumam bahwa dia bersedia melakukannya hanya untuk geladi bersih. 決まるめリハ Saat upacara dimulai, nama Ichikawa Kyotaro diumumkan sebagai perwakilan siswa, membuatnya berjalan sendirian menuju podium. Berdiri di depan seluruh siswa, Ichikawa gemetar dan mulai membaca pidatonya dengan suara yang sangat pelan. 迎え厳しい寒さの中にも Setelah acara, guru memberitahu Ichikawa bahwa suaranya kurang terdengar, sehingga Ichikawa mencoba beralasan mungkin ada kesalahan audio. 小さかったようだが Yamada tiba-tiba mencegat Ichikawa di koridor, menolak alasan Ichikawa dan mengajaknya pergi berlatih vokal. 剥がしたろしめしめだ Yamada membawa Ichikawa ke ruang penyimpanan dan mengklaim pernah kursus vokal, lalu meletakkan tangannya di perut Ichikawa untuk melatih diafragma. はい溝落ちを意識 Yamada kemudian bertanya apakah Ichikawa telah melihat sisi terbaiknya, dan saat dia ingin Ichikawa melihatnya, Ichikawa panik membekap mulutnya. よし Terdengar suara langkah kaki dan permintaan, "Jadilah pacarku" dari luar, sehingga Ichikawa dan Yamada bersembunyi di balik matras. Mereka menyaksikan Adachi menolak seorang siswi, menjelaskan bahwa dia menyukai orang lain. Ichikawa teringat masa kecilnya saat menerima penghargaan, di mana dia menyembunyikan wajahnya di balik poster karena malu. おめでとう Karena masuk ke kamar Ichikawa membawa balsem, lalu membuka kemeja adiknya dan mulai mengoleskan balsem ke dadanya. Setelah berhasil memesan salon, Ichikawa yang introvert mulai menulis daftar percakapan yang akan dia gunakan dengan tukang cukur. 何書いてるの Ichikawa duduk diam saat rambutnya dipotong, dan akhirnya matanya terbelalak kaget melihat hasil potongan rambut barunya yang rapi di cermin. はい Ichikawa berjalan di lorong sekolah dengan potongan rambut barunya, dan Yamada muncul dari belakang lalu menyentuh bagian belakang rambutnya yang dicukur. Serinya bertanya apakah Ichikawa memakai krim rambut, lalu meminjam dari Moeko dan mulai menata rambut Ichikawa.
Ichikawa tiba-tiba panik memikirkan kemungkinan mereka terpisah kelas tahun depan, sehingga Yamada memegang wajahnya untuk menenangkannya. Guru datang dan menyuruh siswa berbaris, dan saat Ichikawa keluar, Yamada telah mengembalikan gaya rambutnya seperti semula. Deka! Sambil berjalan, Ichikawa memeriksa sakunya dan menyadari naskah pidatonya hilang tergantikan oleh daftar percakapan salonnya. Ichikawa menelpon Kana yang panik karena acara akan segera dimulai, sehingga Kana bergegas berlari mencari naskah di kamar Ichikawa. 大丈夫落ち着け Ichikawa meminta Yamada untuk tidak menyemangatinya, namun Yamada menyuruhnya tenang dan memberinya gantungan kunci anjing. Kana bergegas mengendarai skuternya untuk mengantarkan naskah, tetapi terpaksa berhenti karena lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Ichikawa berdialog dengan versi dirinya yang lain di atas panggung, yang memarahinya dan menyuruhnya untuk tidak mengalihkan perhatian. Ichikawa berdiri tegak di depan mikrofon dan memulai pidatonya dengan suara yang keras dan jelas, membuat penonton terkejut. 旅立ちの日を迎え Ichikawa berhenti sejenak, lalu berteriak dengan penuh semangat bahwa semua itu adalah keputusan langkah pertama mereka sendiri. Menggenggam gantungan kunci, Ichikawa kembali berteriak, menyuruh para lulusan untuk tidak lari karena mereka akan menemukan cahaya. もう光と Setelah menyelesaikan pidatonya dan menunduk, seluruh gimnasium termasuk Yamada dan guru bertepuk tangan meriah. Di belakang panggung, guru memuji Ichikawa, namun Ichikawa yang kelelahan karena tekanan akhirnya pingsan ke pelukan guru. ようでしたよ Adachi mengunjungi Ichikawa di UKS dan dengan antusias memuji pidato Ichikawa yang dianggapnya hebat. 高生代表君もそうじ Adachi mengajak Yamada berbicara di luar, namun Ichikawa yang pura-pura tidur menghentikan mereka dan menyuruh mereka berbicara di situ. やっぱここ Adachi mulai berbicara serius kepada Yamada, memujinya karena berusaha keras dan akhirnya menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Yamada. 好きだ Adachi menawarkan kancing keduanya, namun Yamada menolaknya sambil menangis dan berteriak bahwa dia sudah menyukai seseorang. 私 Sambil memegang erat gantungan kunci dari Ichikawa, Yamada meminta maaf kepada Adachi karena tangannya sudah penuh. 受け取れない Ichikawa menangis dalam diam di balik tirai, menyadari bahwa Yamada baru saja mengakui menyukainya. Saat Adachi pergi, dia berbohong bahwa Ichikawa yang memberinya nomor Yamada, sehingga Ichikawa langsung bangun dan membantahnya. 嘘です Ichikawa meninggalkan UKS dan berjalan ke lorong, namun Adachi mengejarnya dan mendorongnya kembali ke ruangan bersama Yamada. Ichikawa melihat rekaman pidatonya di ponsel, yang segera menarik perhatian Kana yang bereaksi kaget karena ketenarannya. やばい京ちゃんがモテ Kana menyarankan cara menolak penggemar jika Ichikawa viral, yang membuat Ichikawa sangat malu dan panik hingga berteriak membantah. 何言ってんだ Yamada memasuki kelas dan langsung dikerumuni oleh teman-temannya yang menyapanya, sementara Ichikawa mengamatinya. Chii menghampiri Yamada untuk memberitahunya tentang rencana karaoke tim basket dan Yamada dengan antusias setuju untuk ikut. 来る Ichikawa yang mengikuti dari kejauhan mengamati kelompok yang akan pergi karaoke dan matanya membelalak kaget saat menyadari anak laki-laki dari tim basket juga ikut. 決めた Meskipun ragu sejenak, Ichikawa memutuskan untuk tidak pulang dan mulai berlari untuk membuntuti Yamada dan kelompoknya. ダメだって Ichikawa berakhir sendirian di ruang karaoke yang gelap dan kosong, langsung menyesali tindakannya dan bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. 僕は一体 Di ruang sebelah, pesta karaoke tim basket berlangsung meriah. Kelompok itu mengangkat gelas untuk bersulam bersama. Saat Ichikawa bersembunyi di lorong, 3 gadis lain menemukannya dan langsung mengenalinya sebagai pembaca pidato yang viral. 本当だ君めっちゃ話題にな Para gadis itu menarik Ichikawa masuk ke ruang pesta tim basket, membuat Yamada yang ada di dalam kaget melihatnya. Merasa sangat canggung dan malu dilihat semua orang, Ichikawa segera berbalik dan berlari kabur meninggalkan ruangan itu.
Ichikawa kembali ke ruang karaoke kosongnya dan duduk dalam kegelapan, menutupi wajahnya karena putus asa dan merasa seperti penguntit. 楽しいパーティーを Tiba-tiba, Yamada muncul di ambang pintu ruang karaoke Ichikawa yang gelap dan berjalan masuk untuk menemuinya. Setelah menjelaskan bahwa dia merasa seperti orang luar di pesta itu, Yamada berbalik menghadap Ichikawa dan bertanya mengapa dia ada di sana. いつこそどうした Yamada mencondongkan tubuh lebih dekat dan langsung bertanya apakah Ichikawa membuntutinya, membuatnya terkejut. ついてきたの Yamada menunduk malu dan bertanya apakah Ichikawa mendengar ucapannya di rumah Ichikawa. 好きな人が Ichikawa mengumpulkan keberaniannya dan akhirnya mengakui bahwa dia cemburu dan tidak ingin Yamada pergi dengan anak laki-laki lain. ダンバ Mendengar pengakuan cemburu Ichikawa, Yamada tersenyum lembut dan mulai menusuk-nusuk pipi Ichikawa dengan main-main. Momen mereka terinterupsi oleh 3 gadis yang mengintip dan adegan beralih cepat ke Ichikawa yang dipaksa memegang mikrofon di depan semua orang. こんなことに Keesokan harinya di perpustakaan, Hara menemui Ichikawa, namun percakapan mereka diinterupsi oleh Yamada yang melompat keluar saat mendengar pesta manisan. よか Hara mengungkapkan bahwa dia sebenarnya ingin mengajak Kanzaki ke pesta manisan itu, membuat Ichikawa dan Yamada kaget. さきくんも一緒だけどいい Hara kemudian bertanya langsung kepada Ichikawa dan Yamada apakah mereka berdua sudah resmi berpacaran. は付き合ってるの Hara berbisik bahwa hari Sabtu adalah 14 Maret yang langsung membuat Ichikawa terbelalak sadar itu adalah White Day. ホワイトデー Di lorong, Yamada memberi isyarat kepada Ichikawa yang menyadari bahwa acara pesta manisan itu akan menjadi kencan ganda. ダブルデート Pada hari H, Ichikawa naik kereta dan terkejut bertemu Hara yang juga berangkat pagi untuk berbelanja. おお Setelah Ichikawa mengaku bingung memilih hadiah untuk Yamada, Hara menawarkan diri untuk menemaninya berbelanja. 一緒に買いに行こっか Saat Hara mencoba topi berbulu di toko, Yamada tiba-tiba muncul di belakang Ichikawa menatap mereka dengan kaget. Yamada memuji Hara sangat imut yang disalahartikan oleh Ichikawa membuatnya panik karena mengira dirinya cemburu. 嫉妬 Keempatnya berakhir di restoran Sweets Paradise, di mana Hara dan Yamada dengan gembira memilih kue. 悩む Kanzaki tiba-tiba berdiri dan dengan lantang menyatakan perasaannya, berteriak bahwa dia menyukai Hara apa adanya, terutama saat melihatnya senang makan. いっぱい食べて幸せそうな腹 Terinspirasi, Kanzaki membelikan hadiah White Day-nya kepada Hara yang sangat menyukainya. カトラリーセ Kanzaki memuji Yamada, memicu rasa cemburu Ichikawa yang secara impulsif berteriak Yamada itu milikku, sebelum dengan canggung mengklarifikasi maksudnya tentang kari. 大好物のカレーもめっちゃ Hara dan Kanzaki membuat alasan yang jelas bahwa mereka terpisah dari Yamada, lalu menyuruh Ichikawa mencari ke arah yang berlawanan. 私たちはあっち探すから Setelah mereka pergi, Ichikawa dan Yamada berjalan berdampingan menyusuri jalan saat senja sambil bergandengan tangan. 下手すぎ Di kereta yang ramai dalam perjalanan pulang, Ichikawa berdiri gugup dan Yamada tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahunya. Ichikawa mengeluarkan muffin buatannya dan memberikannya kepada Yamada yang senang karena mereka membuatkan hadiah yang sama. 私と一緒 Yamada langsung memakan muffin itu dan menemukan sebuah gelang rantai perak dengan layontin tulang tersembunyi di dalam bungkusannya. Yamada meminta Ichikawa untuk memasangkan gelang itu, dan Ichikawa dengan tangan gemetar memasangkannya di pergelangan tangan Yamada. Terdorong oleh emosi, Ichikawa berteriak bahwa Yamada sangat imut dan akhirnya mengaku, "Aku menyukaimu." 好きだ Mendengar pengakuan Ichikawa, Yamada menangis terharu, dan Ichikawa dengan lembut memegang wajah Yamada untuk menenangkannya. ほんのわざな Sambil memegang kado, Adachi bertanya pada Ichikawa tentang coklat balasan untuk Sekine, lalu menyimpulkan dia mungkin harus membelinya di Toserba. もらったら多分 Tiba-tiba Adachi berteriak di koridor, lalu dengan lantang memutuskan bahwa Yamada adalah pujaan hatinya. 俺には山田と Setelah Ichikawa meremehkan coklat yang diterima Adachi, Adachi membantahnya dengan antusias dan menunjukkan coklat berbentuk hati yang dia terima.
俺のはハートマークが入って Di ruang loker, Adachi menjelaskan rencananya pada Ichikawa, lalu segera membuka loker dan meletakkan kado balasan berwarna biru di dalamnya. Moeko mendekati Ichikawa yang sedang kebingungan di depan loker, lalu menjelaskan bahwa Adachi yang memasukkan kado itu. 足立だぞ。 Ichikawa menyadari Adachi salah loker dan mencoba mengambilnya. Namun tepat saat itu, Yamada dan Moeko tiba di belakangnya. Ichikawa panik dan mencoba menyembunyikan kado itu, namun akhirnya terpaksa mengaku bahwa dia salah memasukkannya ke loker Yamada. しまった。関根じゃなく山。 Saat Yamada memegang kado biru itu, Moeko menyadari ada surat yang tersemat padanya dan menunjukkannya. 手紙もつい Moeko berpamitan pada Yamada, lalu tiba-tiba meraih tangan Ichikawa dan menariknya pergi dari ruang loker. Di luar sekolah, Adachi terlihat sedang dimarahi oleh seorang wanita pirang yang ternyata adalah ibunya. と俺言うのせっか Didorong oleh ibunya, Adachi akhirnya menghampiri Moeko dan dengan gugup berterima kasih atas coklat buatannya yang enak. あのチョコすごいうまかった。 Melihat Adachi yang salah tingkah, Moeko terkekeh dan menjelaskan bahwa coklat itu dia berikan kepada semua orang, bukan hanya Adachi. ら全員に渡したんだ Yamada menghampiri Ichikawa yang panik, lalu membuka dan membaca surat yang ditujukan Dear Lovers dengan terjemahan yang memalukan. ディアラバ Saat terjemahan surat cinta itu dibacakan, Ichikawa menatap ngeri, sementara Yamada terpaku dengan wajah memerah dan mata terbelalak kaget. Pada tanggal 24 Maret, seorang guru berdiri di depan kelas untuk memberikan pidato upacara perpisahan, menandai hari terakhir mereka bersama. 今日でこの Saat guru mendekat, Bayashiko dan teman-temannya berpura-pura bertengkar, lalu Bayashiko berteriak kepada guru bahwa mereka sebenarnya tidak pernah akur. 先生私たち Setelah Ichikawa merenung, Adachi dan Kanzaki menghampirinya sambil tersenyum, meminta kontak lainnya sebelum berpisah kelas. 市川 Ichikawa berdiri sendirian di ruang kelas yang kosong, kemudian ponselnya berbunyi menampilkan pesan dari Yamada yang bertanya apakah dia masih di sekolah. Ichikawa membuka pintu gimnasium dan menemukan Yamada berdiri sendirian di lapangan basket yang seharusnya dilarang bermain. Yamada mengambil bola basket lalu menantang Ichikawa untuk bermain 1 lawan 1 dengan taruhan yang kalah harus menuruti kemauan pemenang. 負けた方は Ichikawa coba menjaga Yamada, tapi Yamada dengan mudah melewatinya dan melakukan layup yang masuk dengan mulut. Saat Yamada mengatakan kalau masuk, dia tiba-tiba mendekatkan wajahnya, membuat Ichikawa kaget dan terjatuh ke belakang. Ichikawa mengambil ancang-ancang untuk menembak, namun bola membentur ring. Yamada segera melompat, menangkap bola di udara dan melakukan dunk. Yamada merayakan kemenangannya, lalu sebagai permintaan pemenang, dia dengan malu-malu bertanya apakah boleh memanggil Ichikawa Kyo. 呼んでいい Saat Ichikawa sedang tersipu di kamarnya, sosok pria berotot dengan sayap hitam tiba-tiba muncul di tempat tidurnya dan memperkenalkan diri sebagai Lucifer Nigorikawa. 誰だ Sosok iblis itu menghilang begitu pintu kamar Ichikawa terbuka, lalu Kanao masuk dan bertanya apa yang sedang dilakukan adiknya. きょうちゃん なんだよ。 Ichikawa menanggapi dengan dingin ajakan pesta, namun Kana mendekat dan menggodanya menyiratkan bahwa ulang tahun kali ini berbeda. いやだって今年の誕生 Ichikawa menunggu di stasiun Senzoku pada malam hari, lalu dia terkejut ketika Yamada muncul di gerbang tiket untuk menemuinya. Saat berjalan pulang, Yamada cemas Ichikawa menolak panggilannya, namun Ichikawa berbalik sambil tersenyum dan menyetujuinya. じゃあ Yamada menyadari ada yang mengikuti mereka, membuat Ichikawa protektif, namun sosok itu ternyata adalah ayah Ichikawa. Ayah Ichikawa menunjukkan kue ulang tahun yang dibawanya yang membuat Yamada kecewa. Melihat itu, Ichikawa pun mengundangnya mampir. ちょっと寄って Di ruang makan, Kana mendesak Ichikawa untuk memberikan hadiahnya. Lalu dia mengeluarkan sebuah kotak berisi figur kelinci dari game kesukaannya.
好きって言ってたゲームのバ Lampu dimatikan dan Ibu Ichikawa membawa kue ulang tahun ke-14. Seluruh keluarga, termasuk Yamada, menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Kyo-chan. ハッピーバースデー Tepat sebelum Ichikawa meniup lilin, Yamada mendekat dan berbisik pelan di telinganya. Selamat ulang tahun, Kyo. お誕生日おめでとう Kana memanggil Ichikawa di tangga sambil memegang pijama untuk Yamada. Lalu dia mengungkapkan bahwa karena tidak ada yang baru, dia menyertakan celana dalam yang baru dipakai sekali. さすがに未収納なかったから Saat Yamada sedang mandi, dia meminta ikat rambut. Ichikawa mengambilnya dan memberikannya melalui celah pintu, menyebabkan tangan mereka bersentuhan singkat. Larut malam, Ichikawa membawakan amazake untuk Yamada yang sedang membaca naskah di ruang tamu, dan Yamada bercerita syuting filmnya akan dimulai lusa. 撮影あさって Yamada bertanya apakah Ichikawa pernah kasar seperti perannya. Ichikawa merenung dan menjelaskan bahwa dia bukan jengkel pada orang tuanya, tapi karena dia tidak mengakui perasaannya sendiri. 対してついてるんじゃない。 Setelah Ichikawa selesai curhat, Yamada mengulurkan tangan, menarik kepalanya dan memeluknya dengan lembut di sofa. Setelah terbangun, Ichikawa teringat celana dalam kakaknya yang terlipat di tempat tidur dan mesin cuci yang berputar, lalu dia berlari panik keluar kamar sambil berteriak. 山田 Pagi harinya di kamar mandi, Ichikawa yang sedang menatap cermin dikejutkan oleh pantulan Yamada yang tiba-tiba berbalik dan menyapanya. おはよ Setelah membahas berbagai panggilan nama, Yamada tiba-tiba berbalik dan meminta izin untuk memanggil Ichikawa dengan nama depannya, Kyotaro. う京太郎 Permintaan itu membuat Ichikawa sangat terkejut hingga busa pasta giginya menyembur, membuatnya terduduk lemas di luar kamar mandi. 死ぬフラグだ。 Di jalanan luar rumah, Yamada berpamitan pada Ichikawa sebelum berangkat syuting. Ichikawa hanya bisa melambai kaku dan menyesal lupa menyemangatinya. し、 Saat Adachi dan Kanzaki sedang seru membahas skandal idol di bawah pohon sakura, sebuah suara perempuan yang familiar memanggil Ichikawa. いちちゃん Kemunculan Moeko dan Chii membuat Adachi dan Kanzaki seketika panik dan salah tingkah di depan mereka. あ、な、 Ichikawa melakukan panggilan video dengan Yamada yang sedang berada di kamar hotelnya, namun Yamada tiba-tiba menutup panggilan saat ibu Yamada masuk ke kamar. Di lokasi syuting, Kataoka Ken tiba dan menyapa Yamada serta manajer Yamada, sementara kru film bersiap-siap. リラックスリラックス。 Tepat sebelum syuting dimulai, Yamada mengirim pesan singkat kepada Ichikawa yang kemudian dibalas oleh Ichikawa dengan pesan dukungan, "Kamu pasti bisa." Saat sedang cemas, Ichikawa memeriksa media sosial dan menemukan foto selfie Yamada. Ia langsung mengenali latar belakang foto itu sebagai pintu masuk rumahnya sendiri. ダメだダメダメダメ。 Ichikawa memeriksa kolom komentar dan menemukan akun mencurigakan bernama Pigman 1209 yang berkomentar seolah-olah dia tahu lokasi foto itu. 豚野郎。 Saat menggulir lebih jauh profil Pigman, Ichikawa menemukan serangkaian postingan yang semakin obsesif dan negatif, membuatnya ngeri. Sebuah artikel berita online tentang skandal Kataoka Ken muncul dan Ichikawa melihat Pigman langsung berkomentar mengaitkan Yamada dengan berita tersebut. おかしく騒ぐやつが絶対出てくる。 Ichikawa memutuskan untuk membalas tweet Pigman menggunakan akun lain, namun ia terkejut karena akunnya langsung diblokir oleh Pigman. そ、 Yamada menyelesaikan adegan emosionalnya, namun sutradara menghentikan syuting dan mengomentari aktingnya yang kurang meneteskan air mata. ギリア Setelah syuting, Kataoka Ken mendekati Yamada dan memujinya karena berhasil menyalurkan emosi, kecemasan bercampur amarah dalam aktingnya. 怒りというより不安。 Malamnya di telepon, Yamada menjelaskan kepada Ichikawa bahwa dia menggunakan ingatan tentang kecemasan Ichikawa saat menginap untuk mendalami perannya. 少しだけど市川の Yamada mengakui bahwa dia sebenarnya senang bisa menghabiskan malam itu di rumah Ichikawa meskipun akhirnya dimarahi oleh ibu Yamada. ママには怒られたけど Kana tiba-tiba muncul dan bertanya pada Ichikawa apakah dia boleh memamerkan foto Yamada di ponselnya, membuat Ichikawa panik dan berteriak melarangnya. ダメに決まってるだろ。
Ichikawa kembali memeriksa akun Pikman dan terkejut melihat tweet baru yang menyebutkan bahwa Yamada sedang syuting di Onomichi yang merupakan kampung halaman Pikman. Yamada melakukan panggilan video lagi, kali ini sendirian di tepi laut dan menyebutkan bahwa ibu Yamada sedang pergi karena ada panggilan kerja membuat Ichikawa cemas. が近くにいるとか言うのも変。 Ichikawa mencoba memperingatkan Yamada untuk berhati-hati dengan orang di belakangnya, namun Yamada salah paham dan panggilan video tiba-tiba terputus drastis. 山田 Ichikawa panik setelah panggilan terputus dan mencoba menelpon Yamada kembali, tetapi panggilannya tidak direspon sama sekali. Setelah berbaring cemas di tempat tidur, Ichikawa didorong oleh imajinasinya dan akhirnya memutuskan untuk nekat pergi menyusul Yamada. いや、 Malam itu di tengah hujan, Ichikawa tiba di depan sebuah gedung apartemen dan bertemu dengan seorang pemuda berambut hitam yang kemudian mengajaknya masuk. 冷えてる。 Pemuda berambut hitam menerima pesan berisi gambar peta lokasi. Ichikawa menyadari itu peta ke rumahnya sendiri dan menjelaskan situasi HP Yamada yang hilang. 俺んちです。 Menggunakan ponsel pemuda itu, Ichikawa berhasil menelpon Yamada yang langsung lega dengan panik menjelaskan bahwa ibu Yamada mengagetkannya hingga ponselnya jatuh ke air. 市川が心配してると思って手紙 Ichikawa mencoba mengakui perasaannya namun diinterupsi oleh pemuda berambut hitam yang malah memberinya kode pertemanan untuk bermain game. フレコ。 Kembali ke rumah, Ichikawa melihat pesan dari Yamada yang ingin makan ramen di Mita, lalu melihat tweet Pikman yang baru saja bertemu Ana di sana, membuatnya sadar dan berlari. いつも Ichikawa tiba di kedai ramen Mita dan menemukan Yamada sedang mengantri, yang kemudian menyapanya dan memperkenalkannya pada Koda Niko. Yamada menjelaskan bahwa dia baru saja berpapasan dengan pria brengsek dan kemudian mengajak Ichikawa untuk makan bersama mereka. 山田 Ichikawa duduk di kursi ketiga, teringat itu adalah kursi yang disebut Pikman. Niko kemudian berbisik bahwa kampung halamannya adalah Onomichi, membuat Ichikawa salah mengira Niko adalah si penguntit. Saat sedang makan, Ichikawa yang masih salah paham menatap Niko dan menyebut Thanatos, lalu menuduh Niko telah memblokirnya. な、即ブロされて Setelah selesai makan, Yamada menunggu Ichikawa di luar dan langsung menyadari bahwa Ichikawa memakai sepatu kets yang berbeda sebelah. 市川靴別々 Yamada menggoda Ichikawa karena sangat tidak sabar menemuinya. Ekspresi genit Yamada membuat Niko yang mengamati dari belakang menjadi tersipu malu. な顔するんだやば Tepat sebelum berpisah, Ichikawa tiba-tiba berlari kembali ke Niko dan dengan panik memperingatkannya untuk tidak menyebarkan informasi pribadi Yamada lagi. 伝え上げないでくださいよ。 Setelah Niko pergi, Ichikawa memeriksa ponselnya dan baru menyadari bahwa pria penguntit yang asli telah membuka blokirnya dan mengirim pesan baru. 連絡先交換してし Di dalam kereta perjalanan pulang, Yamada yang tampak kelelahan dan mengantuk akhirnya bersandar di bahu Ichikawa dan meminta maaf. ごめんね Mendengar penumpang lain di kereta berbicara tentang pencemaran nama baik, Yamada berbalik dan menasehati Ichikawa agar berhati-hati saat mengunggah foto. だからあげる写真 Yamada berjanji untuk menjadi lebih dewasa agar Ichikawa tidak perlu khawatir, dan Ichikawa pun setuju untuk menjaga jarak yang tepat di antara mereka. そう Ichikawa berjalan menuju sekolah di hari pertama ajaran baru, dan sesampainya di gerbang, ia mengonfirmasi dalam hati bahwa ia naik ke kelas 3. 新学期そして Saat Ichikawa sedang mencari kelasnya, Moeko tiba-tiba menyapanya dari samping dan memberitahu bahwa mereka sekelas lagi, membuat Ichikawa terkejut. なイッチ Ichikawa menghindari Moeko dan mendekati papan pengumuman kelas, di mana ia menemukan namanya terdaftar di kelas 31. まあいや Setelah Ichikawa mengirim pesan bahwa ia sudah di kelas baru, adegan beralih ke Yamada yang sedang duduk di kelasnya sambil membaca pesan tersebut. Ichikawa berjalan di lorong dan berhenti di depan pintu kelas 32, lalu membukanya dan terkejut melihat isinya. Di dalam kelas yang salah, Yamada yang sudah menunggunya langsung tersenyum cerah dan berlari menyambut Ichikawa. Saat Yamada menggenggam tangan Ichikawa di depan kelas, Moeko muncul mengintip dari pintu kelas yang benar dengan ekspresi menggoda.
Ichikawa melihat papan nama kelas 31, menyadari dia salah kelas, dan buru-buru melepaskan tangan Yamada di tengah perhatian siswa lain. Yamada dan Moeko menemukan Chii yang sedang duduk depresi di sudut lorong karena tidak menemukan namanya di papan pengumuman. Seorang guru di ruang guru memeriksa kembali daftar nama, dan setelah beberapa saat, ia akhirnya menemukan nama Chii terdaftar di kelas 31. Merasa lega sekaligus kesal karena kesalahan administrasi, Chii berbalik badan saat meninggalkan ruang guru dan berteriak memprotes guru tersebut. Setelah Yamada dan yang lain pergi, guru tadi keluar dan menyapa Ichikawa. Ichikawa kemudian memprotesnya karena merasa pembagian kelasnya diatur dengan sengaja. ただ、聞いて Yamada berjalan melewati meja Ichikawa menuju Chii yang sedang duduk, lalu dengan gemas mengelus-elus kepala Chii. Ichikawa menemukan secari kertas terlipat di mejanya, dan ketika dibuka, kertas itu berisi pesan dengan gambar kucing yang memintanya bertemu di luar kelas. なんだ Ichikawa menemukan Adachi yang sedang tiduran di tangga, dan begitu Ichikawa mendekat, Adachi langsung bangun dan menanyainya soal suasana di kelas barunya. なんだよ。 Setelah mendengar bahwa Yamada, Kankan, dan Moepi berada di kelas Ichikawa, Adachi langsung berteriak histeris karena iri. Sesuai pesan di kertas, Yamada menemui Ichikawa di kelas yang sepi dan mengagetkannya, lalu mengeluarkan kado ulang tahun dari belakang punggungnya. そう、あれはね。 Ichikawa membuka kado dari Yamada dan menemukan isinya adalah sebuah rantai dompet, membuatnya terkejut. Saat Ichikawa dan Yamada sedang berduaan, mereka mendengar Moeko, Moepi, dan Kankan mendekati kelas, sehingga mereka berdua panik dan bersembunyi di dalam loker. うちら元2組の Ichikawa dan Yamada bersembunyi sangat dekat di dalam loker, sementara di luar, Moeko masuk dan langsung bergosip menanyakan apakah Yamada dan Ichikawa sudah berpacaran. いう人と付き合ってんの？ Mendengar gosip itu, Moepi menjadi sangat antusias dan menceritakan tradisi kelas mereka sebelumnya yang mengadakan flash mob untuk merayakan pasangan yang baru jadian. の片思いのカップを置いてさ。 Di tengah antusiasme Moepi tentang flash mob, Kankan menyela dengan datar, memberitahu bahwa pasangan yang dirayakan tahun lalu itu sudah putus. みたいなこと言ってんだけど。 Rantai dompet pemberian Yamada menjuntai keluar dari loker. Moeko yang kembali karena ada barang tertinggal melihat itu dan membuka pintu loker. ちょっと忘れも。 Kanzaki memberitahu Ichikawa bahwa dia juga sebenarnya di kelas 31 dan mengaku bahwa dia sering mengintip Hara yang kini terpisah kelas dengannya. そうだったか。 Saat Kanzaki dan Adachi iri karena Ichikawa sekelas dengan Yamada, Yamada sendiri ternyata sedang bersembunyi di balik tiang mendengarkan percakapan mereka. Ichikawa memutuskan untuk berpisah jalan dengan Adachi dan Kanzaki, dan begitu mereka pergi, Yamada keluar dari persembunyiannya untuk pulang bersama Ichikawa. Ichikawa dan Yamada sedang berdiri berdampingan di lorong sambil memegang hasil tes kesehatan mereka, namun tiba-tiba Moepi muncul di antara keduanya. Ichikawa mencoba beralasan agar Moepi menjauh, mengingatkannya pada tugas dari Ibu Moria untuk bergaul dengan teman yang belum pernah diajak bicara. 言ってたろ。 4月は Di perpustakaan, Ichikawa melompat-lompat mencoba mengambil biku di rak tinggi, namun tiba-tiba Yamada muncul tepat di belakangnya. Yamada ingin menandai tinggi badan Ichikawa di rak buku perpustakaan dan mengambil spidol, lalu tetap menandai tingginya meski Ichikawa protes. Setelah Yamada ditandai, giliran Ichikawa naik ke atas bangku kecil untuk menandai tinggi badan Yamada di rak buku yang sama. Saat Ichikawa berdiri sangat dekat dengannya, Yamada tiba-tiba bertanya apakah perubahan suaranya sudah berhenti. Ichikawa bersiap untuk mengungkapkan perasaannya kepada Yamada di dekat jendela, namun tiba-tiba Kankan masuk ke perpustakaan. 人に見つかる前。 Kankan berjalan keluar dari perpustakaan dengan ekspresi malu, namun ia tidak menyadari bahwa salah satu bukunya terjatuh di lantai. なんか落ちてる。 Saat pengundian kursi, Yamada yang matanya agak rabun meminta Kankan untuk bertukar nomor undian kursi agar bisa duduk lebih di depan, dan Kankan menyetujuinya. 席変わってくれる？いいよ。 Yamada meletakkan kursinya dan duduk tepat di sebelah meja Ichikawa, sementara Kankan mengamati mereka sambil tersenyum tipis.
Selama pelajaran, Ichikawa menolak meminjamkan bukunya pada Yamada. Tak lama kemudian, Yamada menyodorkan buku catatannya yang berisi permintaan maaf tertulis. Saat hendak pulang, Ichikawa melihat buku Kankan masih ada di mejanya dan berniat mengembalikannya. Namun, ia menemukan surat dari Yamada terselip di dalamnya. Dalam kilas balik, terlihat Yamada sedang menulis surat itu, menjelaskan bahwa Ichikawa pemalu tapi perhatian, dan waktu yang mereka habiskan bersama sangat berharga baginya. その時間もきりも Setelah Ichikawa pergi, Yamada menghampiri Kankan yang masih bingung, lalu mengajaknya bertukar kontak lain sambil berbisik. 交換しよう Di kelas, guru wali kelas dengan penuh semangat mengumumkan hitungan mundur festival olahraga. Puncaknya ketika ia berteriak ingin mememerkan kemenangan pada guru lain. 有利になりたいです Mendengar itu, Ichikawa menatap keluar jendela dengan bosan sebelum akhirnya menelungkupkan kepala di meja karena malas. だるすぎる。 Tak lama, Kanzaki mendekati meja Ichikawa dan memintanya untuk menjadi penunggang dalam lomba kavaleri, membuat Ichikawa bingung. やってくんね。 Saat Kanzaki mulai menghina Ichikawa, Yamada tiba-tiba berteriak membelanya dan menggebrak meja untuk menegaskan bahwa Ichikawa punya nyali. たんだけど他は当たる。 Di toilet pria, Adachi bertanya pada Ichikawa tentang tawaran Kanzaki, lalu bersemangat mengusulkan ide festival olahraga yang tidak senonoh. で、全員水着で。 Adachi lalu mendekat untuk menanyakan pertanyaan pribadi tentang pubertas, membuat Ichikawa terkejut. と思って。 Adachi kemudian mengingat insiden festival tahun lalu, menceritakan bagaimana Yamada menjelaskan bahwa Ichikawa sebenarnya melindunginya saat mereka jatuh. 違うよ Setelah Adachi pergi, Ichikawa mengeringkan tangannya sambil merenung bahwa itu adalah pertama kalinya ia berbicara dengan Yamada. 考えてみたら。 Di koridor, Yamada menghentikan Ichikawa, menunjukkan bekas luka di lengannya akibat jatuh tahun lalu dan berterima kasih. ありがとう Melihat interaksi mereka, Adachi menghampiri dan menantang Ichikawa duel 1 lawan 1 di lomba kavaleri yang akhirnya diterima oleh Ichikawa. Ichikawa terlihat jogging sendirian dengan hoodie, menunjukkan tekadnya untuk tidak kalah dari Adachi. それでもなんでか。負けた。 Saat istirahat di dekat mesin penjual otomatis, Ichikawa terkejut melihat Yamada yang sedang bermain dengan anjingnya. Yamada lalu mengajaknya balap lari. Ia langsung menarik tangan Ichikawa dan berlari bersamanya. Setelah berlari, Yamada berdiri di depan gedung apartemennya dan mengajak Ichikawa mampir untuk mencoba alat olahraga. 道具 Di apartemen Yamada, ia menunjukkan cara memakai app roller bergulir ke depan dalam posisi yang membuat Ichikawa canggung. Ichikawa kemudian mencoba app roller itu, namun langsung berhenti karena merasa alat itu lebih susah dari yang ia kira. 見た目。 Sambil memikirkan Adachi yang menyukai Yamada, Ichikawa mencengkram barbel dan berteriak, "Telur manis!" saat Yamada bertanya seleranya dari dapur. Mendengar teriakannya, Yamada terkejut dan berlari menghampiri Ichikawa, lalu memeluknya dari belakang karena mengira ia celaka. Setelah Ichikawa tenang, Yamada berkata ia tidak perlu membawa bekal besok karena ia akan berusaha. いいよ私 Menjelang festival, Yamada terlihat menggambar hati di pipi Chii menggunakan spidol. Di tangga, Yamada menghentikan Ichikawa untuk memakaikan ikat kepala merah di dahinya menyingkap poninya. Saat janji siswa, Adachi mengangkat tangannya dan berteriak dengan sangat serius untuk menjunjung tinggi sportivitas. Di sisi lapangan, Hanzawa Yurine menunjukkan 2 kipas yang ia buat khusus untuk menyemangati Yamada. うちは作った Ando Kana berlari kembali ke grupnya setelah mengambil kartu cari pasangan dalam lomba mencari barang. やばカップル Ketika hujan mulai turun, peluit lomba kavaleri dibunyikan dan semua tim termasuk tim Ichikawa dan Adachi serentak berlari maju. Di tengah kekacauan, Adachi berteriak menyatakan perasaannya pada Yamada yang langsung dibalas oleh Ichikawa bahwa ia juga menyukainya. Ichikawa membalas teriakan Adachi, memarahinya karena mengaku suka Yamada hanya berdasarkan penampilan fisik tanpa mengenalnya lebih dalam.
Adachi terdiam, lalu menunduk dan mengakui bahwa ia mungkin sudah kalah dari Ichikawa. 勝ってる Saat Ichikawa hendak menyerah dan turun, Kanzaki menahan bahunya dan menyuruhnya untuk tidak menyerah begitu saja. 認めるんじゃね Ichikawa lalu mencengkeram Adachi, menuntutnya mengakui perasaannya dengan serius yang berujung pada Ichikawa sendiri yang berteriak, "Aku benar-benar menyukai Yamada." 本気で今だが Dari kejauhan, Sekinemoe berkomentar bahwa kedua anak laki-laki itu sedang adu mulut, namun Yamada tersenyum dan ingin menonton lebih lama. もう少し Ichikawa menantang Adachi untuk maju dan Adachi akhirnya menerjang ke arahnya untuk merebut ikat kepalanya. あろうってお前が言ってきたんだろだったら Setelah pertandingan berakhir, Ichikawa dan Adachi terbaring bersebelahan di tanah yang basah, sementara Yamada tersenyum lega. Di UKS, Kana mengompres kepala Ichikawa dengan kantong es sambil mengklaim bahwa ia punya lisensi perawat. 帰れよもう Di koridor, Adachi yang sedang menunggu didekati oleh Sekinemoe yang kemudian mengeringkan rambutnya dengan handuk. Kana lalu keluar dari UKS membuat Adachi terpesona sejenak, namun Kana langsung memarahinya dan memanggilnya bocah. Di balik tirai UKS, Kana menasehati Ichikawa untuk tidak melupakan kekesalannya karena itu penting untuk berusaha. 忘れないことそれが Yamada kemudian datang membawakan bekal untuk Ichikawa dan menunjukkan kotak pertama yang berisi tamagoyaki manis. でけえ これが Setelah memuji rasa telurnya, Ichikawa terkejut ketika Yamada tiba-tiba mendekatkan wajahnya untuk melihat reaksinya. Sambil bersembunyi di balik tirai, Yamada memuji Ichikawa keren banget hari ini, membuat Ichikawa tersipu malu sambil memegang onigiri. Saat berjalan ke sekolah, Yamada yang sedang makan menyapa Ichikawa dari belakang. Setelah membahas seragam musim panas, Yamada mengangkat roknya dan menawarkan Ichikawa untuk menyentuh bahannya. Melihat tangan Ichikawa mendekat, Yamada menjadi sangat malu dan tersipu. あんなぎの Di kelas, Ichikawa sedang melamun di mejanya ketika versi idealis dirinya muncul di jendela. しかし今年は山田 Chi mendekati Yamada bertanya dengan antusias apakah dia lolos audisi. の山田もしかして Ibu Moria masuk ke kelas dan mengumumkan pembagian kelompok untuk study tour. お待ちかね修学旅行の Ketika tanggal study tour ditulis di papan, ekspresi Yamada tiba-tiba menjadi cemas. Kanzaki mendekati meja Ichikawa dan mengajaknya membuat kelompok bersama sekaligus mengajak Yamada. 誘ってえ Ichikawa bangkit dari kursinya untuk menengahi Yamada yang sedang dikerumuni teman-temannya. Melihat Ichikawa, Yamada langsung berbalik dan dengan gembira mengumumkan kepada teman-temannya bahwa Ichikawa akan bergabung. Saat Ichikawa bingung, Kanzaki mengklarifikasi bahwa Yamada yang dia maksud adalah Yamada TP. 山田って山田って Di kamarnya, Ichikawa berbaring sambil membaca manga Kimi Iro Octave volume 12. 修学旅行編にて初 Ichikawa mulai membayangkan adegan romantis di study tour mirip dengan yang ada di manga melibatkan dirinya dan Yamada. いいから Ponsel Ichikawa berdering menampilkan panggilan video masuk dari Yamada. Yamada mulai berbicara tentang study tour, namun ekspresinya terlihat cemas hingga akhirnya dia mengumumkan akan ikut. Ichikawa menjadi gugup karena kegembiraan Yamada, lalu meminta izin untuk mematikan kameranya. にしろ Di stasiun kereta, Moeko memarahi Yamada yang sudah makan camilan sebelum naik kereta. やつもう食べちゃったんだって Di dalam Shinkansen, Ichikawa kesulitan mengangkat ranselnya ke rak atas, lalu Yamada datang membantunya. Kan berbisik kepada Ichikawa, memperingatkannya untuk berhati-hati selama 3 hari ke depan sambil menunjuk ke arah Moepi. 何を Terlihat Moepi sedang sibuk menggunting kertas warna-warni untuk dijadikan konfeti. 空腹用の紙吹雪だよ Kan menjelaskan bahwa Moepi berencana membuat pasangan jadian di study tour, dan Ichikawa serta Yamada adalah target utamanya. 一番マークしている Tiba-tiba Yamada muncul dari belakang kursi Ichikawa, bertanya apakah dia boleh merebahkan kursinya. どうしていいですか Di Taman Nara, Yamada berjongkok untuk memberi biskuit rusa, namun seketika dia dikerumuni oleh banyak rusa. Yamada melempar sisa biskuitnya ke Ichikawa, yang kemudian juga langsung dikerumuni oleh kawan rusa.
Ichikawa berlari menghindari rusa dan berlindung di sebuah gazebo, di mana dia menemukan Bayashiko sedang duduk sendirian. れれば大丈夫か Bayashiko berkomentar tentang perilaku aneh Yamada, menyebut bahwa itu adalah keputusannya sendiri. まあ、 Saat makan malam di penginapan, Ichikawa duduk sendirian di meja panjang tampak murung. Di ruang ganti pria, Adachi tiba-tiba muncul dan mengejutkan Ichikawa, mengajaknya adu titit. 進歩バトルしようぜ Setelah mandi, Ichikawa berjalan di lorong dan melihat Yamada menjatuhkan ponselnya, lalu mengambilnya. あっぶな Saat mengembalikan ponsel, layar ponsel Yamada menyala, menunjukkan jadwal Kimi Iro Octave AD pada tanggal 12 Juni. 君を Ketika Ichikawa mengembalikan ponsel itu, Moepi melihat mereka berduaan dari atas tangga dan bersiap melempar konfeti. Yamada duduk sendirian di area umum yang temar, melihat jadwal audisi di ponselnya, lalu menghapusnya. Ichikawa berbaring di kamarnya, memikirkan jadwal Kimi Iro Octave AD dan teringat adegan ciuman di manga volume 12. キスをするということだ。 Di balkon wanita, Yamada berdiri sendirian di bawah langit malam, berlatih dialog audisi dan berteriak, "Aku suka padamu." Ichikawa akhirnya mengerti, AD berarti audisi, dan itu adalah audisi untuk serial favorit Yamada, Kimi Iro Octave. くオーディ Ichikawa menyadari bahwa Yamada sengaja melewatkan audisi penting itu agar bisa ikut study tour bersamanya. Dia pun menangis karena bersalah. Dengan pemahaman baru itu, Ichikawa berlari keluar dari kamarnya sambil memegang ponsel, mengabaikan seorang guru pria yang menegurnya. Saat Ichikawa dan Yamada berbicara di lorong, Ibu Moria muncul memaksa Yamada menarik Ichikawa untuk bersembunyi di balik pilar. Ibu Moria mengira Ichikawa adalah Chi yang salah kamar, lalu menyeretnya masuk ke kamar perempuan. Setelah Chi yang asli masuk, Yamada dengan cepat menyuruh Ichikawa bersembunyi di bawah selimutnya, membuat seluruh kamar terkejut. Saat Ichikawa terbangun di ruangan remang-remang, ia menyadari dirinya berada di kamar perempuan, dengan Yamada dan serinya menatapnya. Setelah Moeko mengusulkan obrolan percintaan, Chi langsung menanya Yamada apakah dia naksir seseorang. ゆかな。山田さんって、 Mendengar pertanyaan itu, Yamada tersipu dan menarik selimut menutupi Ichikawa. Saat pertanyaan berlanjut, Ichikawa yang terperangkap hanya bisa berdoa. 神よ。 Setelah didesak lagi oleh Chi, Yamada mulai mendeskripsikan tipe idealnya, menyebut bahwa orangnya asyik dan mirip kucing. それと、 Moeko mulai menjelaskan teorinya tentang hubungan orang dewasa, lalu berbisik ke Yamada di bawah selimut. Ichikawa yang mendengar kata-kata itu membeku kaget. もちろん。 Begitu seorang siswa laki-laki mengumumkan lampu akan padam, Ichikawa langsung panik karena terjebak di kamar perempuan dalam gelap. 消すよ。 Dalam kegelapan, Yamada tiba-tiba mendekat dan langsung memeluk Ichikawa yang berbaring di sampingnya. 大騒ぎに Merasa sangat panik karena pelukan Yamada, Ichikawa berusaha menenangkan pikirannya dengan menggumamkan deretan angka prima. 考えるな余計なことは Yamada berbisik, menanyakan apakah dirinya terlihat dewasa, membuat wajah mereka sangat dekat. Namun Ichikawa teringat pesan Yamada yang ingin bicara. Melihat Yamada duduk kaku, Bayashiko bertanya ada apa, yang segera disusul Moeki yang curiga mengapa selimut Yamada terlihat begitu besar. なんか、 Tepat saat Ichikawa mengira riwayatnya tamat, Yamada menunjuk keluar jendela, memperlihatkan Kanzaki yang tergantung dan berteriak minta tolong. Kekacauan memuncak saat Ibu Moria masuk. Yamada memanfaatkan momen itu, menarik selimut dan membawa Ichikawa keluar dari kamar. オッケーオッケー Di koridor yang sepi, Yamada bertanya apa yang ingin dibicarakan. Ichikawa yang gugup berjanji akan menyampaikannya dengan baik besok. 伝える Paginya di kuil, Ichikawa berdiri sendirian, teringat janjinya semalam sambil melihat Moepi, Kankan, dan Yamada dari kejauhan. いいんだよ、いい。ゆうべは Saat Ichikawa ragu-ragu, Yamada yang masih memakai topeng rubah tiba-tiba berlari melewatinya memasuki lorong gerbang tori. Ichikawa menyusulnya, dan mereka berdua berjalan berdampingan sendirian di lorong gerbang tori yang bermandikan cahaya. Yamada kemudian melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang sedikit muram, dan bertanya mengapa Ichikawa memasang ekspresi seperti itu.
なんでそ Ichikawa langsung bertanya tentang audisinya. Setelah terdiam sejenak, Yamada akhirnya menangis kencang dan mengaku bahwa dia gagal. Sambil menangis, Yamada menjelaskan bahwa dia hanya ingin menikmati waktu berdua di study tour, tapi pikirannya selalu terganggu oleh audisi. Ichikawa memanggil nama Yamada, lalu memakai topeng rubah itu dan dengan tegas menyatakan agar Yamada tidak meremehkannya. 僕をな Melalui monolog batin, Ichikawa merefleksikan bagaimana pertemuannya dengan Yamada dan teman-temannya mengubah dunianya yang dulu kosong dan hitam putih menjadi penuh warna. 何もない世界に Ichikawa menyimpulkan bahwa dia bisa menikmati sekolah sekarang, tapi itu semua adalah berkat kehadiran Yamada. でもそれは Ichikawa lalu melepas topengnya, mengungkapkan wajahnya yang menangis, dan akhirnya menyatakan perasaannya dengan berteriak, "Aku menyukaimu, Yamada." 山田が好き Setelah Ichikawa berteriak ketemu, Yamada yang terkejut meraih tangannya dan menariknya berlari kencang melewati lorong tori. Mereka terus berlari sambil berpegangan tangan, dan Ichikawa menyadari bahwa sejak bertemu Yamada, hal yang biasa terasa menjadi istimewa. そんな当たり前のものも Di depan stasiun, Ichikawa melihat keraguan Yamada dan dengan tegas mendorongnya untuk pergi mengikuti audisi. 行けよ Ichikawa kemudian membuka ransel hitamnya dan menyerahkan banyak makanan ringan yang dibawanya kepada Yamada untuk bekal perjalanan. Tiba-tiba Chii berlari menghampiri, menjelaskan kehebohan akibat hilangnya Yamada dan menawarkan mangga untuk latihan audisi. なんだろうこれ Setelah Chii mendorong Yamada untuk segera berangkat, Ichikawa memberikan kepalan tangan ke depan sebagai tanda semangat. Setelah Yamada pergi, Ichikawa panik karena malu. Sementara Chii yang tadinya tersenyum tiba-tiba sadar bahwa dia harus kembali ke grupnya. Saat Ichikawa bingung mencari alasan untuk grupnya, dia disambut oleh Adachi, Moepi, dan yang lain yang langsung menggodanya sebagai pasangan Yamada. 何が違う Sambil melihat-lihat toko souvenir, Ichikawa menelpon Kana yang langsung melarangnya membeli gantungan kunci robot aneh. から飛び降りロボキーホルダーとか Ichikawa menawarkan pedang souvenir kepada Adachi yang langsung bersemangat mengambil pedang lain dan pura-pura menyerang Kanzaki. Dalam perjalanan pulang di kereta, Ichikawa yang sedang melamun menerima pesan dari Yamada yang mengajaknya bertemu di tempat biasa. それでも Ichikawa langsung berlari kencang, menyadari bahwa tempat biasa adalah perpustakaan sekolah dan segera membuka pintunya. Di dalam, dia menemukan Yamada sedang duduk makan camilan, namun mengenakan pakaian santai bukan seragam sekolah. Yamada mengakui kegagalannya sambil menangis, namun kemudian tersenyum, menyatakan bahwa dia belajar dari kejadian itu dan kini menyukai dirinya apa adanya. そんな Yamada lalu menatap Ichikawa dengan tulus, mengatakan bahwa Ichikawa adalah segalanya baginya, dan akhirnya menyatakan, "Aku mencintaimu." Ichikawa yang kaget dan terharu hingga menangis, meraih tangan Yamada dan balik bertanya apakah Yamada mau menjadi pacarnya. Sambil tersenyum lembut, Yamada mengelus pipi Ichikawa yang masih menangis, lalu mendekat dan mencium pipinya.